Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Ketua Internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Pramono Ubaid Tantowi. Yang kami hormati Komisioner Komisi Nasional Disabilitas, Bapak Kikin Tarigan. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Putro beserta jajaran. Perwakilan dari berbagai partai politik yang ada di Indonesia beserta media dan organisasi masyarakat sipil, serta yang kami hormati jajaran dari tim penyusun standar norma dan pengaturan tentang hak-hak kelompok rentan dalam pemilu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat hadir dalam kegiatan hari ini, yakni konsultasi publik penyusunan standar norma dan pengaturan tentang hak-hak kelompok rentan dalam pemilu. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk memulai acara kita hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu hadirin peserta, dimohon untuk berdiri. Berikutnya adalah sambutan sekaligus pembuka acara dari Wakil Ketua Internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kepada Bapak Pramono Ubaid Tantowi kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Komisioner Komnas HAM Pak Saulin P. Siagian, yang kita bersyukur bisa bergabung dengan kita. Dia adalah Komisioner Divisi Pengkajian, ya, betul pengkajian. Jadi SMP ini bagian dari bidang yang ditangani oleh Pak Saulin. Yang saya hormati para tamu undangan dari beberapa kementerian dan lembaga, teman-teman partai politik, teman-teman masyarakat sipil, pemantau pemilu, teman-teman media. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di forum ini untuk menyelenggarakan kegiatan konsultasi publik terkait dengan rancangan standar norma dan pengaturan
tentang hak-hak kelompok rentan dalam pemilihan umum. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, secara teknis standar norma dan pengaturan atau yang sering kita singkat sebagai SNP adalah katakanlah tafsir resmi dan operasional yang dikeluarkan oleh Komnas HAM terkait dengan hak-hak asasi manusia tertentu, terkait dengan hal tertentu. Sampai tahun ini kita sudah punya 11 SNP, misalnya hak kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk tidak diperlakukan mendapat penyiksaan misalnya, dan lain-lain. Jadi kita sudah punya 11 SNP. Jadi kita berharap dengan SNP ini akan menjadi katakanlah suatu standar apa yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah. Ya, selain pemerintah, ada berbagai pihak yang mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak tertentu yang selama ini sudah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Jadi item-item yang ada di undang-undang itu kan biasanya sangat ringkas-ringkas. Nah, tafsir operasionalnya itu kita jabarkan melalui SNP ini. Jadi secara teknis SNP terkait dengan hak-hak kelompok rentan dalam pemilu ini sudah kita mulai prosesnya sejak bulan Maret yang lalu, dan untuk menyusun draft SNP ini kita meminta bantuan kepada 3 ahli. Salah satunya ada di sini Pak Kurnia Ramadana, divisi politiknya ICW, ada Mbak Titi Anggraini dari Perludem, dan Bung Fritz Edward Siregar, mantan komisioner Bawaslu RI. Jadi 3 orang itu yang kita minta untuk menyusun draft SNP ini. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa hajatan kita pemilu itu sudah menjadi salah satu tanda dari kematangan demokrasi kita. Kita harapkan begitu, karena pemilu kita secara reguler terus berlangsung, tidak ada percepatan, tidak ada penundaan dan lain sebagainya. Itu bagian dari tanda demokrasi yang sudah mulai stabil. Karena itu kita berharap pemilu kita itu bukan hanya memenuhi asas-asas yang diatur di dalam konstitusi kita, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan periodik, ya sebagaimana bunyi konstitusi, tetapi juga lebih mengarah pada bagaimana semakin inklusif dan ramah terhadap kelompok rentan. Kita tahu kelompok rentan mungkin jumlahnya tidak terlalu besar, gitu ya, jumlahnya tidak terlalu besar. Katakanlah misalnya contoh disabilitas, pemilih disabilitas dalam DPT yang terakhir, kalau data KPU kan hanya sekitar 1,1 juta, hanya 0,54%, jadi hanya 0,5% kira-kira. Dari sisi persentase mungkin nggak besar, tapi dari sisi jumlah itu 1,1 juta orang, yang itu adalah angka yang sangat signifikan. Nah, kita berharap lembaga-lembaga pemerintah termasuk penyelenggara pemilu, kementerian-kementerian, lembaga-lembaga, termasuk juga korporasi-korporasi, media massa dan lain sebagainya, itu semakin mendorong agar kelompok rentan ini semakin bisa terfasilitasi dan terpenuhi hak-haknya di dalam penyelenggaraan pemilu kita. Dan kita sudah mengidentifikasi di dalam SNP kita ini ada 18 kelompok rentan di dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi variannya sangat banyak sekali gitu. Tentu Bapak Ibu sudah dikirim draftnya dari beberapa hari yang lalu ya. Tentu varian itu banyak sekali, sehingga pada hari ini adalah proses yang sudah kesekian kali setelah kita susun draft, melibatkan teman-teman ahli. Sekitar 2 bulan yang lalu kita juga melakukan konsultasi publik di 3 daerah, di NTT, di Kaltim dan Aceh. Ya. Dari berbagai masukan di berbagai wilayah itu lalu kita revisi lagi draft,
lalu hari ini kita ketemu dengan Bapak Ibu sekalian, nanti berbagai masukan yang disampaikan juga akan kita masukkan dalam revisi, lalu nanti baru di tahap akhir akan dibahas di tingkat komisioner untuk disahkan menjadi SNP. Kita berharap sih bulan Juli ini sudah selesai karena tahapan-tahapan pemilu terus berjalan dan ini tahapan-tahapan krusial sudah mau kita masuki. Meskipun tentu saja kita berharap SNP ini bukan hanya untuk kepentingan pemilu kita ke depan, untuk pemilu 2024 maksud saya, tetapi untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada-pilkada seterusnya. Sebagaimana saya katakan tadi, pemilu dan pilkada kita sudah semakin periodik secara reguler terus berjalan, sehingga kita berharap SNP ini akan memberi manfaat yang lebih baik agar penyelenggaraan pemilu kita ke depan bukan hanya memenuhi asas-asas penyelenggaraan pemilu yang rumit dan jurdil, tetapi juga semakin inklusif dan ramah HAM terhadap kelompok-kelompok marginal dan rentan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di forum ini. Mudah-mudahan masukan, catatan, mungkin juga informasi tambahan dari Bapak Ibu semua akan makin memperkaya SNP kita ke depan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara konsultasi publik ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pramono Bayu Tontowi. Kami juga turut menyapa Komisioner Pengkajian dan Penelitian Bapak Saurudin Siagia. Selamat datang Bapak. Beserta juga perwakilan dari Kementerian dan Lembaga Pusat. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian, selamat bergabung dalam kegiatan kita hari ini. Baik. Untuk acara berikutnya adalah penyerahan simbolis standar norma dan pengaturan hak asasi manusia yang telah disusun oleh Komnas HAM kepada perwakilan peserta. Yang pertama dari perwakilan Kementerian dan Lembaga, kami persilakan kepada Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Bapak Kikin Tarigan untuk maju ke depan. Selanjutnya dari Polri, perwakilan Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Brigjen Pol Johandani Raharjo Putro, kami persilakan juga untuk ke depan. Beserta perwakilan dari partai politik, Ketua Bidang Hak Asasi Manusia DPP Partai Golkar kepada Bapak Andi Rio Idris Benjalani kami persilahkan. Kemudian perwakilan dari organisasi masyarakat sipil dari kemitraan kepada Ibu Tracy. Dan yang terakhir adalah perwakilan dari media, yakni Harian Kompas kepada Ibu Dian Dewi, kami persilahkan untuk maju ke depan juga. Ya, Pak. Kepada Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Pak. Baik. Kan juga dua. Maaf izin Bapak Ibu agak ke kanan biar center ke backgroundnya. Terima kasih. Tidak ada kaitannya dengan partai. Makanya beda-beda. Ya, foto bersama Pak. Harus disampaikan. Bapaknya tengah, Pak Saulin tengah. Iya.
Merah jambu. Saya kali ini, Pak. Oh, maaf. Ya boleh, ini Pak dipegang biar ramai. Nah, ini biru. Hitung, senyum. Boleh gaya bebas Bapak Ibu. Udah pegang 2 tangan itu. Oh iya pegang buku ya. Presisi. Iya Bapak Ibu 1 2 2. Inklusi, Pak. Iya, oke. 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 Inklusi. Nanti nggak ada yang pakai kode ini, Pak. Nggak. Nggak ada. Mulai takut-takut, Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu perwakilan dari seluruh peserta yang telah kami undang hari ini. Semoga buku SMP-nya bisa bermanfaat dan menjadi acuan bagi Bapak dan Ibu sekalian ya. Kami saat ini juga telah menyusun 11 standar model pengaturan terkait dengan hak asasi manusia. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu penasaran, pengen tahu apa aja SMP-nya dan gimana isinya, bisa langsung ke website Komnas HAM atau ke Pusdamas. Baik, untuk berikutnya adalah pemaparan dari draft 03 standar norma dan pengaturan tentang hak-hak kelompok rentan dalam pemilu kepada Bapak Mimin Dwi Hartono. Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu yang saya hormati. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat kita semua yang saya hormati Bapak Pramono, Pak Saulin dan Bapak Ibu sekalian, tamu undangan dari Kementerian Lembaga Penyelenggara Pemilu dan juga dari Kepolisian dan tentu tidak lupa dari media dan masyarakat sipil. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara konsultasi publik untuk meminta masukan atas draft SNP tentang hak kelompok rentan dalam pemilu. Jadi ini merupakan draft yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang akan kami bicarakan atau minta masukan dari Bapak Ibu di tingkat pusat. Jadi kami minta masukan dari berbagai kelompok sejak sekitar 2 bulan yang lalu. Baik, mungkin kita mulai langsung. Next. Jadi ini dimulai dari tujuan Komnas HAM Bapak Ibu. Tujuan Komnas HAM adalah dalam undang-undang tentang hak asasi manusia itu ada 2 tujuan yang sangat strategis. Pertama adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, Piagam PBB dan DUHA. Itu sangat strategis. Dan kedua adalah meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM sehingga setiap pribadi manusia mampu berpartisipasi dalam berbagai bidang. Jadi sangat luar biasa, mampu berpartisipasi dalam berbagai bidang. Ketika HAM itu tegak dan terlindungi, maka setiap orang mampu berpartisipasi dalam, tidak ada diskriminasi dan tidak ada pengecualian apapun. Jadi dengan dasar tujuan ini dan juga fungsi yang diemban Komnas HAM dalam pasal 76 dan juga pasal 89 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ada 4 fungsi pokok Komnas HAM, yaitu pengajian penelitian, kemudian ada penyuluhan atau pendidikan hak asasi manusia, kemudian pemantauan dan mediasi. Nah, dalam rangka menjalankan fungsi inilah Komnas HAM menyusun SNP terutama melalui fungsi pengkajian dan penelitian. Jadi ini adalah SNP Bapak Ibu yang telah ini mungkin pendahuluan sebelum nanti masuk ke materi, karena ini saya kira menjadi penting bagi Bapak Ibu untuk melihat bagaimana historis SNP ini disusun Komnas HAM sejak 2018. Jadi ini sebagai salah satu PN atau Tugas Nasional sejak tahun 2015 sampai 2021 dan akan terus dilanjutkan sampai setidaknya 2024. Ini akan terus disusun SNP dan saat kita susun 11 SNP dan telah banyak kami sampaikan ke berbagai lembaga, universitas dan juga ke berbagai pemangku atau Polri. Pak Direktur, kami sangat erat dengan Polri untuk bagaimana SNP ini jadi acuan dalam tugas-tugas Polri dan juga tugas-tugas Bapak Ibu sekalian. Ya, 11 Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa kami berikan link untuk download dan ada beberapa yang kami berikan cetak, mohon maaf karena terbatas juga. Ini ada 11 yang sudah kami susun sejak 2018 dan ada berbagai macam tema hak yang telah kami tafsirkan dan kemudian jadi guidance untuk kementerian lembaga dan juga untuk masyarakat sipil bagaimana melaksanakan asasi manusia sesuai dengan koridor yang sesuai dengan norma HAM. Jadi ada 11. Kemudian maksudnya apa? Maksudnya adalah tentu adalah pertama adalah memberikan pemaknaan, penilaian dan petunjuk atas kaidah dan peristiwa asasi manusia. Tentu kita tahu bahwa dalam berbagai peristiwa itu ada tafsir yang berbeda-beda. Nah, Komnas HAM mengambil peran bagaimana memberikan tafsir yang otoritatif sesuai dengan kewenangan Komnas HAM. Sehingga
perbedaan pada tafsir itu bisa kita minimalisir, bisa kita reduksi sehingga ada satu tafsir yang lebih otoritatif. Kira-kira gitu dengan adanya SRP. Dan juga untuk pertemuan bagi pemerintah, terutama karena pemerintah ini adalah duty bearer atau pengemban kewajiban dalam melaksanakan hak asasi manusia, menghormati, melindungi dan memenuhi, sehingga menjadi penting bagi SRP ini menjadi pegangan Pak Ibu dalam menjalankan tugas-tugas di kementerian, lembaga, dan juga untuk pemerintah daerah. Dan juga tentu ada rujukan dan pemanaan penilaian. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin bagaimana sih sebenarnya hak beragama itu, hak berdaya. Mungkin ini salah satu sekarang isu yang berkembang, hak beragama berdaya. Apakah itu hak yang tidak bisa dibatasi? Apakah itu absolut atau tidak, itu bisa muncul sini Pak ya. Sehingga kemudian menjadi salah satu guidance dan memberikan pemahaman, sehingga kemudian pengertian bagaimana hak beragama bagi yang itu bisa dibatasi dalam hal misalnya forum eksternum kayak gitu, itu ada di sini. Sehingga itu adanya dinamika dan juga pengertian HAM yang kemudian menjadi tampilan berbeda itu semua dengan SRP ini menjadi salah satu solusi untuk melihat bagaimana tafsiran yang lebih tepat dan lebih otoritatif. Selanjutnya, nah itu apa tujuan dari pertemuan hari ini? Tentunya partisipasi publik Pak, itu karena ini nanti akan ditetapkan dalam peraturan Komnas HAM di sidang paripurna. Tentu kami sangat menghormati dan berkewajiban untuk memenuhi hak partisipasi publik. Yang kedua untuk keterbukaan, karena ini nanti sifatnya dokumen publik yang jadi acuan, itu kami harus terbuka sejak awal dalam menyusun dokumen ini. Dan itu juga akuntabilitas publik, dari bagaimana akuntabilitas ini kami berikan pada publik, karena kami adalah lembaga negara, lembaga mandiri yang itu harus publik harus tahu apa yang kami kejar, apa yang kami hasilkan, apa yang kami hasilkan untuk penegakan dan pengulangan hak asasi manusia. Dan yang kemudian adalah mendengarkan, membahas dan semua masukan atas dan 3 SRP. Pak Ibu sudah memegang, semoga sudah sempat membaca. Itu yang akan kami minta masukan, sehingga nanti akan kami susun menjadi draft 04 yang akan kami sampaikan di sidang paripurna sebagai forum tertinggi Komnas HAM. Jadi mohon nanti masukan saran kritik jika kami terima. Nah ini proses SRP Pak Ibu sudah dimulai oleh Pak Pramono, Wakil Ketua Internal kami. Jadi sudah dimulai sejak Februari, kami sudah menyusun rapat-rapat di bulan Februari. Kemudian Maret baru kami ada FGD dengan berbagai kelompok rentan. Waktu itu ada dari macam-macam ya, ada dari disabilitas, ada dari berbagai migran care dan sebagainya. Kami undang untuk melihat bagaimana perspektif kelompok rentan dalam konteks pemilu ini. Secara online, kemudian kami juga setelah itu kami sudah satu untuk minta masukan dari ahli akademisi dan ahli. Jadi kami juga ada 6 ahli yang memberikan masukan atas draft SRP, sehingga itu yang kami susun menjadi draft selanjutnya masukan ahli. Nah kemudian kami juga memberikan kesempatan para publik untuk memberikan masukan. Dari kami publish di Komnas HAM selama sebulan lebih. Dari mulai medsos kami blast berkali-kali untuk mengingatkan publik supaya memberikan masukan, kritik, saran, dan juga email. Jadi hampir sebulan lebih sebenarnya, karena waktu itu juga terpotong oleh libur lebaran. Jadi di website kalau kami track ada 1.300 lebih yang sudah melihat Pak. Semoga yang melihat itu juga membaca. Tapi kalian itu cukup antusias, ada 1.300 Pak sekalian yang melihat di website Komnas HAM. Kemudian kami lakukan pertemuan langsung onsite di Kupang, karena Kupang itu ada berbatasan dengan Timor Leste, ada isu-isu berbatasan yang kami ingin tangkap di situ, sehingga dan saya kira NTT juga salah satu lumbung dari human trafficking Pak ya, jadi sangat, dan juga memasok pekerja migran yang cukup banyak, di mana mereka harus satu kelompok rentan. Kemudian Banda Aceh, karena di situ ada penerapan syariah Islam, juga itu ada karakter lain yang ingin kami tangkap di situ. Kemudian juga untuk di Balikpapan, karena situ akan ada IKN. IKN itu ada otorita yang nanti situ akan berpengaruh pada pembangunan hak politik. Ya, jadi alasan kami mengambil 3 lanjutan seperti itu. Kemudian hari ini adalah publik dengan para pengguna internasional. Kami mengundang dari kementerian lembaga, dari penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKP, dan juga dari kepolisian, dari teman-teman TSO, dan juga media untuk memberikan masukan secara komprehensif atas draft 03 ini. Nanti setelah itu akan kami rumuskan masukan-masukan dari draft 04 dan kami sampaikan ke para komisioner untuk dibahas dalam sidang paripurna, semoga di akhir Juli ini, sehingga nanti harapannya di Agustus itu sudah disahkan dan kami mulai diseminasi kepada KPU, kepada Kemendagri,
ada Dirjen HAM di Kementerian dan para teman-teman TSO. Sehingga nanti harapannya kita bersama-sama mengawal pemilu atau pemilu yang benar-benar berkualitas dan jurdil. Kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, nah ini masuk ke isi Bapak Ibu, ke konten dari apa yang akan kita bahas pada pagi sampai siang hari ini. Nah, ini adalah daftar isi dari SNP ini Bapak Ibu sekalian saya hormati. Jadi isinya bab 1 adalah latar belakang, itu ada pendahuluan yang menguraikan bagaimana urgensi, kemudian ada kedudukan Komnas HAM, maksud tujuan, kemudian bab 2 kerangka HAM terkait dengan pemilihan umum. Lantas yang ketiga adalah prinsip-prinsip HAM dalam pemilu, nanti akan kami uraikan setelah ini. Kemudian bab 4 adalah isu HAM dalam pemilihan umum. Jadi kemudian bab 5 berisi tentang 18 kelompok rentan. Ini juga kami sangat dinamis ketika kami mencari masukan di daerah, juga banyak usulan kelompok-kelompok rentan baru kami akomodasi di sini. Sekarang sampai saat ini ada 18 kelompok rentan yang kami identifikasi sebagai kelompok rentan dalam pemilu. Nah, bab 6 adalah kewajiban negara dan tanggung jawab aktual negara. Bagaimana kewajiban negara itu negara ini dalam konteks penyelenggara negara dan juga penyelenggara pemilu. Karena dalam konteks pemilu kita tahu ada penyelenggara pemilu yang sangat independen. Itulah yang nanti harus dibaca dalam konteks mana kewajiban penyelenggara dan mana penyelenggara pemilu dan mana yang menjadi irisan keduanya. Karena tentunya keduanya sangat erat berkoordinasi dan saling berbagi tugas dan tanggung jawab. Lantas tanggung jawab aktual negara tentu ini juga sangat penting karena memberikan pengaruh yang sangat besar pada penyelenggaraan pemilu. Ada korporasi, ada media, teman-teman CSO atau masyarakat, partai politik dan akademisi. Mohon maaf, dan hari ini kita juga dari Parpol juga kita undang, mohon maaf tadi saya kurang menyebutkan, mohon maaf. Jadi Parpol juga kita undang, ada 17 Parpol yang kami undang. Semoga kalau dari kemarin ada sekitar 8 yang confirm, semoga hari ini bisa hadir dari Parpol. Karena tentu dalam konteks pemilu Parpol jadi aktor sangat penting. Baik untuk kita dalam demokrasi, tentu Parpol itu menjadi aktor yang sangat determinan di situ. Lalu bab 7 pembatasannya seperti apa? Nah, kalau ada pembatasan HAM itu seperti apa? Dalam konteks pemilu sehingga tidak melanggar HAM tapi diperkenankan dalam konteks standar asasi manusia. Kita menunjukkan di situ. Lalu bab 8 terkait pelanggaran HAM dalam pemilu. Apa bentuk-bentuk pelanggaran HAM dalam pemilu dan di mana itu bisa terjadi? Nah, mohon masukan Bapak Ibu. Lantas yang 9 adalah pemulihan ketika terjadi pelanggaran, apa yang perlu direspon, bagaimana bentuk remedi baik pemulihan yang negara dan juga penyelenggara pemilu wajib untuk memberikan pada pelanggaran pilih, ada pelanggaran data dalam konteks tidak ada data dalam pemilu dan bagaimana mekanismenya ditampilkan di situ. Lantas yang terakhir adalah kewenangan Komnas HAM. Nah, ini latar belakang kira-kira adalah tentu kita sudah mengambil karena SNP ini tentang SNP tentang hak kelompok rentan dalam pemilu, maka yang kami highlight sejak awal adalah kelompok rentan itu. Karena ini yang mungkin walaupun kita lihat sudah mulai banyak diperbincangkan dan diatur dalam berbagai regulasi, namun tentu kita terus mendorong bagaimana kelompok rentan ini benar-benar diperhatikan dan menjadi prioritas dalam setiap penyelenggaraan negara termasuk dalam pemilu. Maka di sini kami langsung sampaikan kelompok rentan itu menjadi sangat rentan dalam pemilu, terutama juga dipolitisasi atau mendapat diskriminasi dan juga stigmatisasi, sehingga kemudian hak mereka dalam pemilu terabaikan, baik dari dalam pendataan, dari dalam mungkin penetapan, lalu pemilihan dan sebagainya. Itu mereka rentan sekali untuk diabaikan haknya. Dan tentu dalam konteks ini kelompok rentan juga samping dalam konteks mereka jadi salah satu pihak yang penting dalam pemilu, mereka juga punya hak untuk dipilih sebenarnya. Itu yang kami dorong bagaimana kelompok rentan itu juga diberikan haknya dalam tentu ini dalam konteks ini peran Parpol sangat penting. Nah, semoga nanti dari Parpol bisa memberikan respon bagaimana kemudian hak politik dalam konteks hak untuk dipilih bagi kelompok rentan ini yang sangat jarang itu diakomodasi oleh partai politik. Contohnya sekarang di perempuan ada 3% ya kuotanya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Karena ada diskusi juga bagaimana cerdas juga diberikan kuota juga. Itu kan menarik untuk kita perbincangan ya ke depan kita punya sistem pemilu yang terus baik dan terus bertambah demokratis dan bertambah berkualitas. Lalu selanjutnya yang kedua adalah kerangka hukum. Jadi ini adalah instrumen HAM yang menjadi pilar penting bagaimana kami mengelaborasi. Tentu kami tidak keluar dari pilar-pilar ini karena kalau kita bicara tentang pendekatan HAM tentu kita harus pada berbagai norma asasi manusia. Jadi ada undang-undang dasar tentu itu menjadi konstitusi kita.
pasal 28 A sampai J itu menjelaskan tentang hak asasi manusia. Kemudian undang-undang tentang hak asasi manusia, ada deklarasi tentang hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Tentu juga ada undang-undang nasional yang itu sangat berkaitan, ada undang-undang pemilu, ada undang-undang disabilitas dan lain sebagainya. Tentu ada banyak di situ yang sudah kami kaji dan kami telaah sebagai rujukan. Dan juga tentu adalah peran hak sipil dan politik yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Lalu ada berbagai macam instrumen yang telah diratifikasi, ada tentang buruh migran, ada penyandang disabilitas, ada hak anak dan sebagainya. Ini adalah salah satu beberapa instrumen yang jadi rujukan dalam kami merumuskan SMP ini. Selanjutnya. Dan kemudian bab 3 tentang prinsip HAM dalam pemilu. Jadi prinsip itu menjadi pengikat bahwa HAM itu tidak bisa dipisah-pisahkan, saling terkait, universal, dan tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Jadi tentu ini harus menjadi salah satu prinsip yang akan terus diterapkan dalam konteks pemilu, termasuk bagaimana tentu hak politik ini akan sangat berpengaruh pada hak yang lainnya. Jadi hak atas informasi, hak atas pendidikan, itu juga hak ekonomi. Itu ini saling terkait. Jadi ketika hak politik terpenuhi, maka hak lain akan terpenuhi dengan lebih baik, lebih melek politik, lebih melek pendidikannya, dan itu akan meningkatlah martabat manusia dan juga hak ekonomi dan sosial. Nah, di atas itu yang kami sampaikan di sini. Karena ini yang sebenarnya walaupun kita bicara tentang hak politik, tapi untuk hak ini sangat terkait dengan itu yang sebenarnya pesan dari bab 3 seperti itu. Lanjut. Nah, bab 4 ini kami menguraikan isu HAM dalam pemilu. Monggo nanti ada masukan terkait dengan berbagai isu-isu HAM atau peristiwa HAM yang itu kami catat. Tentu ini sumbernya ada dari Pengelolaan Komnas HAM, ada dari hasil kami diskusi dengan ahli, FGD, observasi kami, dan juga dari media tentu juga kami terima. Jadi tidak kami cermati apa sih isu HAM yang selalu muncul atau mungkin selain muncul dan pemilu yang itu perlu direspon oleh negara dan juga penyelenggara pemilu, misalnya terkait dengan masih bertebaran berita bohong yang kita tahu banyak itu akan melanggar hak atas informasi yang baik dan benar. Juga tentu ada terkait dengan bagaimana pemberian KTP elektronik yang tentu itu juga perlu untuk terus diperbaiki, termasuk bagi mereka yang misalnya nanti pemilih pemula yang nanti di tanggal 14 Februari akan 17 tahun. Nah, itu kira-kira seperti apa sehingga benar-benar itu bisa dari awal dimitigasi. Dan juga bagaimana netralitas ASN tentu juga masuk TNI Polri yang memang tidak diberikan hak pilih dengan alasan tertentu, intelijen dan sebagainya itu juga kami mulai di sini. Kemudian juga bagaimana beberapa undang-undang juga memang berbicara terkait dengan perbedaan pengaturan antara undang-undang pemilu dan pilkada, itu juga kami respon di sini. Jadi bagaimana itu kemudian bisa diharmonisasi sehingga ada acuan yang lebih pasti bagi masyarakat. Selanjutnya, nah ini kemudian yang bab 5 adalah hak kelompok rentan dalam pemilu, Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap orang sebagai kelompok rentan tentu memiliki hak sama untuk berpartisipasi dalam pemilu, baik hak untuk dipilih, hak untuk memilih, dan juga hak sebagai penyelenggara pemilu. Tentu mereka juga punya hak yang sama, tapi karena oleh kondisi kerendahan yang memiliki, maka perlu adanya afirmasi, ada tindakan terapi sehingga mereka mampu secara equal itu berpartisipasi dalam pemilu. Itu yang kami kemukakan di sini. Jadi sementara ada 18 kelompok yang kami identifikasi. Ya, beberapa kerendahan itu adalah misalnya pendaftaran dalam dan luar negeri. Ini kan kalau di luar negeri kan di pemilu tahun depan turun ya, itu juga isu juga. Ya, bagaimana nanti itu turun itu apakah ada? Itu kan juga jadi isu yang penting juga. Maksud tadi bebas 1,1 apakah benar seperti itu, nanti kan juga bisa kita diskusikan. Kemudian juga terkait dengan identitas, tentu banyak sekali masyarakat yang tidak boleh beragam, masyarakat adat, masyarakat di pedalaman, dan juga mungkin pekerja migran, buruh perkebunan yang mereka bekerja di luar daerahnya, itu kan juga mereka terikat dengan identitas. Itu bagaimana respon kita semua dalam menyikapi sehingga mereka tetap terpenuhi hak pilihnya. Kemudian juga hak informasi, tentu ini juga penting di tengah berbagai macam berita yang mungkin buat masyarakat bingung, hoax, malah informasi, misinformasi dan sebagainya. Itu yang juga penting kita respon sehingga masyarakat punya informasi yang benar-benar valid dalam menentukan pilihannya.
Juga hak berekspresi juga patut kita respon juga, hak berkomunikasi, kemudian kesempatan yang efektif untuk dipilih dan juga sebagai penyelenggara pemilu itu baik di tataran TPS sampai ke KPU itu juga penting bagaimana kelompok rentan itu juga diberikan kesempatan efektif sebagai penyelenggara. Juga mereka mengalami diskriminasi, stigma dan juga politisasi ya. Lalu bab 6 setelah kami tadi menguraikan terkait dengan kerentan yang dialami oleh kelompok rentan, maka bagaimana kewajiban negara? Jadi kewajiban negara itu tentunya ada kewajiban negara terkait dengan negara secara umum sebagai penyelenggara pemerintahan dan negara sebagai penyelenggara pemilu. Nah, itu kan namanya ada yang kemudian berbeda tapi ada berarti banyak juga yang saling berkaitan. Ya. Tentu ini kami uraikan di situ bagaimana kemudian negara menjalankan kewajibannya dalam konteks menghormati hak asasi manusia, dalam konteks melindungi dan dalam konteks menggunakan dalam konteks pemilu. Jadi tentu saja heavy-nya adalah pada kelompok rentan. Itu kami uraikan sangat detail di situ bagaimana bentuk-bentuk tindakan-tindakan yang perlu negara ambil sehingga benar-benar hak kelompok rentan itu bisa terakomodasi, terpenuhi dalam pemilu ya. Lanjutnya, tentu yang kedua adalah tanggung jawab. Jadi kalau bahasa di non aktor negara itu tanggung jawab mereka dalam konteks pemilu seperti apa. Nah, kalau menghormati tentu kewajiban menghormati dalam konteks memenuhi dan melindungi kan tanggung jawabnya bagaimana ini kami uraikan karena itu media kita tahu ada media yang mainstream, ada media yang memang banyak sekali beredar di dalam media sosial itu juga perlu kita tahu bagaimana tanggung jawab mereka dalam berperan serta menciptakan atau mendorong pemilu yang berkualitas. Masuk juga itu korporasi, mereka punya daya pengaruh yang luar biasa, termasuk mereka memperkerjakan banyak karyawan. Itu bagaimana ketika karyawan itu memilih itu kemudian dihormati, divalidasi itu kan itu juga banyak. Jadi banyak sekali perusahaan yang mereka ada di pelosok-pelosok negeri, di pedalaman yang itu sangat susah untuk itu juga tantangan terbaik. Kemarin juga waktu kami di Kupang juga gimana Pak dengan kami yang tinggal di kepulauan, kami harus TPS-nya beda pulau gimana, itu kan juga bentuk kita perlu kita sikapi. Dan itu juga partai politik, nah itu ini tanggung jawabnya sangat besar bagaimana mendorong termasuk hak untuk memilih dan juga hak untuk dipilih dari setiap kelompok. Bagaimana partai politik ini juga punya peran yang sangat luar biasa dalam konteks sistem demokrasi kita saat ini. Selanjutnya, nah ini pembatasan